Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan dari Sabang sampai Merauke. Di sini kita omon-omon sedikit mengenai situasi bangsa saat ini yang rasa-rasanya kita rasa kurang baik-baik saja karena berbagai macam persoalan setelah lengsernya pemerintahan sebelumnya dan beralih di pemerintahan baru dan harus menyelesaikan masalah-masalah itu. Sebagaimana saat ini berbagai macam masalah itu ditumpuk lagi berbagai macam kasus korupsi yang rasa-rasanya telah mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Kita kata sendiri kasus-kasus besar yang telah dibongkar oleh Mahkamah Agung patut untuk kita apresiasi dan masyarakat harus mendorong sehingga kasus-kasus tersebut bisa lebih transparansi. Sebagaimana saat ini viralnya kasus-kasus korupsi itu sehingga masyarakat atau netizen itu membuat suatu hal yaitu liga. Jadi dalam Liga Korupsi Indonesia dimenangkan oleh Pertamina hampir 1.000 triliun, sekitar 9.600 triliun lebih, dan yang terakhir adalah Garuda Indonesia. Kasus-kasus tersebut adalah berjumlah triliunan yang sangat fantastis. Itu sangat merugikan negara dan masyarakat itu sendiri. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya apa masalahnya sehingga orang itu atau apa kekurangannya sehingga pejabat-pejabat kita dengan mudah melakukan tindakan korupsi dan lain sebagainya. Padahal kita ketahui bahwa dengan perkembangnya teknologi seharusnya mempermudah para pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan sehingga lebih transparansi, mudah melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Tetapi itu masih bocor. Perlu kita ketahui bahwa di dalam menyelesaikan kasus korupsi bukan satu orang, tetapi ini adalah kerja tim sama-sama dengan masyarakat untuk mengawal segala roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, saya sampaikan saja, cara yang pertama adalah penegakan hukum itu sendiri. Saat ini kita bisa melihat lemahnya KPK sebagaimana dilemahkan oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga mereka rasa-rasanya tidak memiliki kekuatan secara full untuk melakukan tindakan atau menyelidiki kasus-kasus yang dianggap berat karena memang ada faktor-faktor politik yang tidak memberikan mereka kekuasaan penuh. Dan itu salah satu disampaikan hal tersebut adalah Pak Hasto sendiri, yaitu request dari Pak Joko Widodo sehingga menghabiskan beberapa triliun itu atau miliar itu untuk revisi undang-undang KPK sehingga KPK tidak memiliki. Itu adalah kata Pak Hasto sendiri. Sehingga dengan melemah tersebut terjadi kelemahan, ditambah lagi Mahkamah Agung waktu itu tidak memiliki kekuatan full karena memang orang-orang tersebut itu adalah kaitannya. Orang-orang telah diangkat yang memiliki hubungan dekat. Bagaimana mungkin ya sistem kerja pemerintahan, orang-orang yang bekerja di situ adalah orang-orang terdekat. Otomatis dalam penegakan hukum akan di situ tembang pilih atau orang-orang yang melawan dengan kepentingan kekuasaan akan bisa digeser dan bisa dipenjarakan. Itu yang kita saksikan dari sebelumnya. Dan kita nantikan apakah pemerintahan Pak Prabowo Subianto akan melakukan hal yang sama. Kita bisa melihat sekarang. Tetapi kita harus patut apresiasi terhadap kinerja Mahkamah Agung saat ini. Sebagaimana mereka telah menyasar ya di Ridwan Kamil, kita ketahui partai Golkar ini adalah partai Kim yang berkoalisi dengan pemerintah.
dan juga KPK juga mulai melakukan tindakan-tindakan, kita harus mendukung karena itu yang rakyat ini inginkan. Itu penegakan hukum. Penegakan hukum ini sangat luas teman-teman semuanya. Kita di sini selalu masyarakat mendorong mengenai dengan undang-undang perampasan aset. Sampai saat ini cuma omong-omong saja karena memang rasa-rasanya dari pemerintah takut, DPR pun takut seperti mereka menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Ini suatu hal yang perlu kita lihat dan perlu kita kaji. Kenapa pemerintah itu tidak membahas undang-undang ini? Bahkan yang sangat arogansi saat ini adalah bagaimana membuat hukum yang memberikan suatu hal orang takut untuk melakukan tindakan korupsi. Itu sangat urgensi ya. Tetapi saat ini pemerintah lebih fokus untuk membahas revisi undang-undang TNI sehingga mereka bisa terlibat dalam menduduki jabatan-jabatan sipil di pemerintahan. Itu kan kurang arogansi begitu. Ya. Seharusnya itu. Dan teman-teman semuanya, itu adalah penegakan hukum itu sendiri. Harus tegas, transparan, dan membuat undang-undang yang itu satu perampasan aset saja. Buat penjara yang ini sendiri. Seperti usulan Pak Prabowo Subianto, beliau akan membuat salah satu penjara di pulau terkecil. Kita dukung, jangan cuma nomor-nomor Pak Prabowo Subianto. Harus laksanakan. Karena sangat meresahkan sekali nih kasus korupsi di Republik ini. Jadi harus memberikan efek jerah para koruptor untuk tidak atau takut melakukan tindakan korupsi. Itu adalah penegakan hukumnya. Dan yang kedua adalah mengenai dengan pengawasan itu sendiri. Jadi pengawasan ini harus benar-benar diawasi. Bahkan orang-orang yang dalam penegakan hukum harus saling mengawasi juga. Mereka bisa menindak perkara-perkara lain, harus mereka juga pengawasan terhadap internal mereka itu sendiri. Khususnya kepala atau ketua umum atau ketua Mahkamah Agung. Beliau harus memberikan contoh atau tidak melakukan tindakan-tindakan penyimpangan atau korupsi. Kalau di atas sudah hancur, di bawah ya maling sana sini. Seperti itu. Karena ketika bos kartunya sudah ditahu ya, anak buah ya bodo amat lah. Paling kalau dia ini macam-macam kita buka kartunya kan kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya ini satu penyakit yang perlu kita kawal terus dan kita harus menyampaikan hal-hal sehingga kita semakin baik lagi. Yang kedua adalah pengawasan pendidikan anti politik. Jadi pendidikan anti politik ini dimulai dari generasi bawah TK sehingga memberikan edukasi sehingga anak-anak ini memiliki pegangan atau prinsip dalam hidup sehingga tumbuh dewasa tidak sudah mengetahui yang kamu punya, saya punya. Begitu saja kan gitu. Jadi teman-teman semuanya, ini hal-hal yang perlu dipelajari. Yang ketiga adalah manfaatkan teknologi untuk melakukan pengawasan, sosialisasi anti politik dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semuanya, kita melihat situasi dan bangsa ini, rakyat cuma ingin simpel saja. Sahkan undang-undang perampasan aset dan tegakkan seluruh-seluruhnya, siapapun itu. Untuk kita bisa melihat Indonesia ini lebih cerah, dia keluar dari kegelapan yang sebagaimana kalau seperti ini terus, maka apa yang disampaikan oleh mahasiswa, oleh teman-teman semuanya atau masyarakat, Indonesia akan berjurus kepada Indonesia gelap. Hanya Republik ini yang paling terang. Karena beliau, jadi yang merasakan keterangan dalam Republik ini adalah para pejabat termasuk Pak Luhut sendiri. Karena mereka hidup senang, santai-santai punya, ya kan? Kita rakyat merasakan dampak dari segala kebijakan tidak berkeadilan sehingga kita merasa gelap. Jadi itu harus dibaca sebagai kritikan atau warning bahwa Indonesia ini
kurang baik-baik saja atas segala hal atau melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih dirasakan oleh masyarakat sendiri. Jangan cuma nomor-nomor, tindak langsung begitu. Jadi teman-teman semua, itulah kasus-kasus korupsi di Republik ini, yang liga yang cukup menarik. Yes, itu memang luar biasa. Oke terima kasih teman-temanku yang saya hormati dan saya banggakan. Kita tetap bersuara dan menyampaikan keresahan kita mengenai penyakit korupsi di Republik ini yang tidak habis-habisnya. Bukan miliaran bosku, triliunan, ratusan triliun, 20 ribuan triliun, Masya Allah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat warga jalanan semuanya.